Hadis dari Usamah bin Zaid, hadis riwayat Bukhari Muslim, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Usamah pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, akan didatangkan seseorang fayulqa finnar, jadi orang itu didatangkan lalu kemudian dia dicampakkan ke dalam api neraka. Sifat ketika memasukkan seorang hamba ke neraka selalu bahasanya yulqa, yumbazza, artinya dicampakkan dalam keadaan hina. Ketika bicara tentang ahli mengupat, Allah memakai kalimat la yumbazanna fil hutamah. Orang-orang yang hidupnya di dunia disibukkan dengan mengupat orang lain tapi tidak pernah meminta maaf, cara Allah mencampakkannya ke dalam neraka hutamah, la yumbazanna, yaitu dicampak dalam keadaan hina. Dalam surat Al-Muluk Allah menggambarkan cara Allah menyuruh malaikat mencampakkan, yaitu diikat jadi satu kemudian baru dicampakkan. Dalam hadis ini didatangkan, maksudnya didampakkan kepada semua orang lalu dicampakkan. Ini berbanding terbalik dengan penduduk atau calon penduduk surga. Calon penduduk surga dimuliakan Allah, masuk melalui pintu yang dibuka pintu itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pintu surga tidak bisa terbuka sampai penjaga surga mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Muslim, ketika Rasulullah mengetuk pintu surga, penjaga surga mengatakan siapa, kemudian Rasulullah menyebutkan namanya, ana Rasulullah, ana Muhammad Rasulullah. Kemudian penjaga surga mengatakan, laqad umirtu, aku telah diperintahkan untuk tidak membuka pintu surga sampai aku mendengarkan namamu ya Rasulullah. Jadi yang pertama sekali masuk surga, yang membuka pintu surga Nabi kita Muhammad, dan umat yang pertama sekali masuk surga adalah umat Muhammad yang menjadi penduduk surga. Nah, itu bagaimana cara masuknya ke dalam surga? Allah gambarkan dalam surat Al-Kahfi, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang yang beriman dan beramal saleh ketika diberikan surga oleh Allah, mereka akan masuk ke dalam surga dalam keadaan nuzula. Nuzula itu istilah orang Arab, proses penyambutan tamu itu disebut nuzul. Jadi kalau seseorang turun ke rumah orang lain disebut nuzul. Dan bahasa nuzula menunjukkan bahawa orang-orang akan masuk surga dalam keadaan disambut bagaikan disambutnya tamu. Bapak Ibu kalau sudah pernah pengalaman bagaimana orang Arab memuliakan tamu, itu berulang-ulang kemuliaan itu. Jadi ketika masuk disediakan makanan pembuka, lalu kemudian dihidangkan macam-macam, nanti tidak lama baru kemudian dihidangkan makanan inti. Itu disuruh makan apapun, jus yang di dalam gelas belum selesai kita minum sudah ditambahinya lagi. Jadi dia ingin habiskan.
padahal kita sudah ulak sabi-sabi meten dengan bahasa Indonesia, ulak itu sudah kepenuhan, dia tetap melayani. Setelah makanan inti selesai, duduk-duduk sebentar, nanti ada makanan penutup. Tinggal 3 hari, kalau kita musafir itu dilayani 3 hari bagaikan pelayanan hotel. Rata-rata orang Arab begitu, rata-rata ya, walaupun mungkin ada yang jahat-jahat, tapi khusus model menerima tamu, mereka mengikuti sunnah Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang menyambut malaikat dengan menyembelih seekor lembu, padahal yang datang cuma 3 malaikat. Seekor anak lembu dipersembahkan. Kita yang datang 30 orang, kacang Garuda andalan kita, aqua glass mengikupi hang kerja pegat. Nah, jadi calon penduduk surga masuk surga, kata Allah, nuzula, disambut. Jadi disambut bagaimana? Dari pintu sudah disiapkan dayang-dayang malaikat-malaikat yang membimbing sampai ke rumah kita di depan pintu surga. Nah, di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan model masuk lalu ambil tiket suruh cari sendiri rumah, tidak. Diantar. Begitulah perbandingan terbalik antara orang yang masuk neraka dengan orang yang masuk surga. Nah, apa yang terjadi dengan laki-laki ini? Dia didatangkan lalu dicampak ke dalam neraka dan dimulailah siksa. Apa siksa yang terjadi padanya? Fatandaliku aktabuhu, maka ketika dia dicampakkan ke dalam neraka, terbakar dan terburailah ususnya. Jadi ususnya keluar semua dari perutnya ya, setelah terbakar ususnya keluar. Jadi ususnya menjalar-jalar, dia membawa-bawa ususnya sendiri. Fayaduru biha kama yadurul himar biriha, mulailah dia mengelilingi ususnya sendiri seperti himar, seperti keledai mengelilingi tempat penggilingan. Jadi keledai itu salah satu digunakan untuk menumbuk tepung. Jadi ada mesin pembuat tepung, kayunya diikat ke keledai, keledai itu disuruh berputar supaya kayu itu berputar untuk memblender tepung. Begitulah laki-laki ini, setelah ususnya keluar di dalam neraka, dia mulai mengelilingi ususnya sendiri. Jadi berputar-putar di depan ususnya sendiri, dia kelilingi terus-terusan sambil menahan rasa sakit. Fatajtami'u ahlun nar alaih, penduduk neraka heran melihatnya, padahal di dalam neraka itu macam-macam siksa sesuai dengan dosa. Siksa macam-macam sesuai dengan dosa, tetapi karena orang ini model siksanya keluar usus, terburai, lalu dia mengelilingi ususnya sendiri, penduduk neraka pun heran melihatnya. Padahal mereka sendiri punya siksa sendiri, tapi mereka terheran-heran melihat model siksa orang ini. Mungkin karena anehnya siksa yang diterima. Fayaqulun, nah kemudian penduduk neraka berkata, jadi si laki-laki ini ketika dicampak ke neraka kan sudah bersatu dengan penduduk neraka, jadi sudah jadi tetanggaan dengan penduduk-penduduk neraka, sama-sama tersiksa. Jadi mereka ketika berkumpul lalu mereka bersama-sama bertanya kepada orang ini, ya fulan, ma sya'nu, wahai fulan, ada apa denganmu? Maksudnya, kenapa engkau siksamu aneh sekali? Kenapa engkau mendapatkan model siksa begini? Nyan yang tanya sesama orang disiksa. Jadi kan kalau kita pikir secara logika, kalau kita sedang disiksa,
Mana sempat kita mikir gaya siksa teman kita. Kita sedang disiksa, mana sempat kita berfikir kayak mana mau disiksa teman kita, terserahlah, karena kita disibukkan dengan siksa. Karena siksa neraka itu tidak berhenti, tidak ada istirahat dan tidak ada jeda. Dan ini dibuktikan dengan beberapa ayat. Penduduk neraka meminta kepada malaikat, wahai malaikat, katakanlah kepada Allah, mohonlah kami minta waktu sebentar saja untuk istirahat dari siksa. Malaikat lalu menyampaikan jawaban Allah, la ta'tazirul yaum, jangan minta uzur hari ini, jangan minta untuk istirahat hari ini. Tidak ada istirahat. Orang-orang kafir masuk neraka tidak ada istirahat selama-lama. Sebagaimana hari ini mereka menghina Islam, menyiksa orang Islam, memikirkan cara menghancurkan Islam, juga tidak pernah beristirahat untuk memikirkan menghancurkan Islam. Begitulah nanti Allah membuat mereka tidak istirahat menerima siksa. Jadi aneh kalau penduduk neraka tiba-tiba bertanya kepada orang yang terburai ususnya ini. Nah, ini menunjukkan apa? Saking anehnya dan dahsyatnya siksa kepada orang ini. Makanya penduduk neraka berkata, ya fulan ma sya'nuk, wahai fulan, ada apa denganmu? Apa yang kau lakukan? Kenapa sampai engkau mendapatkan siksa begini? Alasta kunta ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Bukankah engkau dulu di dunia, engkau yang menyuruh melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Artinya, bukankah engkau dulu di dunia, engkau yang selalu berdakwah untuk mengajak orang berbuat baik, dan juga engkau mengajak-ngajak orang untuk meninggalkan maksiat? Nah, kenapa penduduk neraka tahu? Apakah penduduk neraka ini satu komplek dengan dia di dunia? Atau tetangga dia di dunia, sehingga dia tahu orang ini adalah orang yang suka berdakwah di dunia? Dan ternyata para ulama mengatakan kemungkinan untuk itu kecil. Bisa jadi satu komplek cuma kita yang masuk neraka. Mungkin kita tidak dikenal oleh orang lain, dikenal di Lok Semawe, tidak dikenal di Kerukuh. Orang yang dikenal di Kerukuh berdakwah belum tentu dikenal ke area berikutnya. Kecil sekali area orang mengenal kita. Maka tidak perlu sombong ketika mulai dikenal orang. Dikenal di Aceh belum tentu dikenal di Medan. Dikenal di Medan, kita tidak tahu pendakwah di Medan tersebut. Dikenal di Indonesia, tidak dikenal di dunia. Maka jawablah ke Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi apa? Malaikat memberitahu kepada penduduk neraka bahwa ini orang yang dulu di dunia suka beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini orang yang dulu di dunia menyuruh-nyuruh orang berbuat baik dan menyuruh orang untuk meninggalkan maksiat. Berarti kan pekerjaan dia pekerjaan baik. Dulu dia baik, dulu dia adalah orang yang memang memberi nasihat pada orang lain. Tapi kenapa dia disiksa? Lalu menjawablah orang ini. Orang yang sedang disiksa ini menjawab, fayaqulu kuntu amurukum bil ma'ruf wala atihi. Nah, dia jawab, benar, aku dulu di dunia menyuruh-nyuruh kalian, artinya menyuruh orang-orang untuk berbuat amar ma'ruf. Jadi menyuruh orang berbuat baik. Wala atihi, tapi aku sendiri tidak melakukan kebaikan itu. Wa anhaakum 'anis syarr wa atihi, dan aku dulu melarang orang-orang berbuat maksiat, tapi setelah itu aku melakukan maksiat itu. Ini dosa orang yang menyuruh berbuat baik, menyuruh meninggalkan maksiat, tapi dia sendiri melakukannya. Maka begitulah salah satu siksa yang Allah beri kepada munafik yang suka berdakwah
tapi tidak mengamalkan isi dakwahnya. Lain pegah, lain bud. Bapak Ibu maka Allah Subhanahu Wa Taala ketika seseorang menyuruh orang lain melakukan kebaikan, kalau kebaikan itu yang disuruh berbentuk amal sunnah, seperti menyuruh orang bertahajud, ada penceramah mengatakan ke kita semuanya, bertahajudlah, jangan tinggalkan tahajud, witirlah, jangan tinggalkan witir, salatlah duha, puasalah Senin Kamis, bersedekahlah. Itu amal-amal sunnah. Lalu dia sendiri tidak melakukannya. Dia suruh orang tahajud, dia tidak satu malam pun bertahajud. Dia suruh orang duha, dia tidak pernah duha. Dia suruh orang sedekah, dia tidak pernah sedekah kecuali terpaksa. Maka kalau itu amal sunnah yang kalau ditinggalkan tidak menimbulkan dosa, maka orang ini tidak jatuh ke dalam dosa. Habis suruh tahajud dia enggak tahajud, berdosakah dia enggak tahajud? Tidak, karena hukum bertahajud adalah sunnah. Jadi apa yang terjadi pada dia? Dia kehilangan muru'ah, kehilangan wibawa, kehormatan di sisi Allah, dan Allah menghilangkan kehormatannya di sisi manusia. Jadi orang yang pintar hanya menyuruh untuk melakukan puasa Senin Kamis, tetapi dia sendiri tidak pernah melakukan puasa Senin Kamis. Pertama, dia tidak berdosa karena itu amal sunnah, cuma Allah menghilangkan kehormatannya. Di sisi Allah dia tidak lagi orang yang dimuliakan, dia tidak lagi menjadi orang terhormat. Kalau Allah sudah menghilangkan kehormatannya, maka Allah akan membuat manusia pun tidak hormat lagi kepadanya. Paling kurang dia begitu ketahuan ternyata dia tidak melakukan apa yang dia suruh kepada orang lain dalam perbuatan sunnah, orang akan mengejeknya dari belakang, orang akan membebnya, dicibir. Dia akan mengatakan, oh ustaz, anak ustaz pegah kegak puasa Senin Khamis, roh nak puasa. Karena kita ini kadang-kadang tidak tahu amal seseorang. Ini kalau di depan-depan begini Pak, semua kita jaga-jaga diri. Kami jaga diri di depan Bapak supaya nampak bahwa kami adalah orang berilmu, supaya nampak bahwa kami adalah orang alim. Jadi kita saling menjaga. Bapak pun jaga-jaga. Siapa yang kita tanya untuk mengetahui siapa kita sebenarnya? Tanya kepada pasangan hidup kita, baru kita tahu siapa dia sebenarnya. Kalau ada ustaz menasihati, berbaik-baiklah kepada istrimu karena istrimu lah yang memeliharamu. Berbaik-baiklah kepada orang tuamu, kirimkan sedekah tiap bulan ke orang tuamu. Itu semuanya kita akan mengangguk-ngangguk, jamaah akan mendengarkan, Masya Allah, getan ceramah luar biasa. Mau tahu siapa ustaz ini sebenarnya? Tanya pada istrinya. Jadi kalau ada kesempatan, temui istri diam-diam. Ya ibu-ibu, tanya sama istri ustaz, nyan ustaznya di rumah kayak mana orangnya? Ibu diperlakukan seperti ratu atau seperti pembantu? Kalau istri menjawab, panena lagi nyan oh mandum ada mimbar nyan. Saya dipukul setiap akhir bulan. Awal bulan baru disayang-sayang misalnya begitu. Akhir bulan gepoh lom. Terlambat masak sedikit nasi, dihambur rice cooker ke atas muka saya. Isteri sudah mulai cerita, ternyata begitu sifatnya. Jadi kita enggak tahu seseorang sampai kita bertanya kepada pasangan hidupnya. Anil mar'i la tas'al anhu, sal an qarini. Tentang seseorang jangan tanya pada dirinya langsung, tapi tanyalah kepada istrinya. Bukti kebaikan seseorang itu ketika mendapatkan testimoni dari pasangan hidup. Makanya Rasulullah ketika sahabat bertanya ke istri Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah? Semua istri menjawab perkataan yang sama. Apa jawaban mereka? Akhlaquhu al-Quran.
Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Apa isi Al-Quran, itulah yang nempel di Rasulullah. Makanya semua isteri mengakui kebaikan Rasulullah, mengakui. Sampai Aisyah mengatakan tidak pernah Rasulullah mengangkat tangannya ke isteri-istrinya kecuali di medan perang. Maksudnya enggak pernah nampar, tidak pernah mukul, cubit pun enggak pernah, kecuali cubit kasih sayang. Cubit-cubit genit begitu, kah tembun tak kah, makin umur makin jelek juga cubit-cubit begitu. Itu cubit kasih sayang, cuma kalimatnya yang menyakitkan. Jadi Bapak Ibu maka Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita tidak bisa memvonis seseorang adalah orang saleh sampai kita mendapatkan jaminan ketika dia melewati sakaratul maut. Karena orang bisa berubah, hari ini nampaknya saleh, hari ini nampaknya baik, tapi sebelum meninggal seseorang bisa berubah, berpaling dari kebaikan. Makanya label alim, label ulama itu baru bisa disematkan kepada seseorang dengan sempurna ketika dia meninggal dunia dan semua bersaksi bahwa dia bukan ahli maksiat. Jadi kalau perbuatan baik disuruh oleh seseorang, perbuatan itu sunnah, tapi dia sendiri tidak melakukannya. Jadi misal bapak ibu nyuruh anak, nak sikat gigi sebelum solat, tapi bapak dan mamaknya enggak pernah sikat gigi sebelum solat. Berdosakah bapak mamaknya? Tidak, karena sikat gigi bukan wajib, sunnah. Cuma di depan mata anak, bapak dan mamaknya ini bukan lagi orang terhormat. Nak sebelum tidur berwudu, bapak mamaknya enggak pernah berwudu. Anak lihat, waktu disuruh kesekian kali, anak nyaut, Mbak Ayu kok careng. Bapak sama mamak enggak pernah wudu sebelum tidur. Hilang kehormatan di depan mata anak. Nak, jangan merokok. Nak, puasa Senin Kamis. Nak, macam-macam kita suruh. Kita sendiri tidak melakukan, hilang hormat. Begitu juga, begitu kita tahu bahwa ternyata seseorang itu tidak melakukan apa yang dia suruh, maka dia tidak lagi dihormati. Allah tidak lagi memuliakan, manusia tidak lagi menghormatinya. Ini efek kalau amal baik itu bentuknya sunnah. Tapi kalau amal baik itu bentuknya wajib, disuruh salat, jadi ada penceramah suruh salat, bicara di malam Isra' Mi'raj, intinya salat, jangan tinggalkan salat, jangan tinggalkan membayar zakat, jangan sampai tidak berhaji. Ternyata dia sendiri salat tinggal-tinggal, ceramah sampai dimulai dari jam 10 malam sampai jam 2 malam, pulang besok subuh ini ceramah tentang Nabi dari jam 10, dari poh 10 piuh poh 2 malam, kacang goreng lagut semuanya, lengkap malam itu, ramai sekali. Subuh itu tidak ada satupun yang bangun salat subuh termasuk penceramahnya, karena sudah terlalu terlambat tidur contoh. Maka di saat itu, inilah manusia yang Allah katakan, yang Rasulullah katakan, aku dulu menyuruh orang berbuat baik, tapi aku tidak melakukannya. Isi ceramah suruh solat, tapi dia sendiri tidak melakukannya. Dosa besar orang yang menyuruh orang melakukan yang wajib, tapi dia sendiri meninggalkannya. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar di sisi Allah orang-orang yang mengatakan sesuatu lalu dia sendiri tidak melakukan apa yang dia katakan. Itu maksudnya dalam perbuatan-perbuatan yang wajib. Dia suruh orang untuk segera mendaftarkan haji, tapi dia sendiri tidak berhaji. Dia tidak berhaji. Jadi dia menunda-nunda hajinya. Nah, ini termasuk amalan yang membuat dia akan tersiksa di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tadi orang ini mengatakan wa anhaakum 'anis syarr, dan aku dulu di dunia melarangmu untuk melakukan keburukan. Wa atihi, tapi aku sendiri melakukannya. Jadi jemaah melaka Allah yang kampung tayo
Gambung dah ya? Bukan. Baik, sedikit lagi Bapak Ibu maka Allah. Jadi dosa berikutnya yang membuat orang ini terburai ususnya di neraka adalah setelah melarang orang berbuat maksiat, dia sendiri melakukannya. Jadi kalau memberi nasihat, nak jangan mencuri, nak jangan pakai baju ketat, seorang ibu melarang anaknya jangan pakai baju seksi, tapi dia sendiri pakai baju seksi. Nak kalau keluar rumah tutup kepalamu, mamaknya keluar rumah tidak tutup kepala. Bapa menyuruh anak untuk meninggalkan maksiat, tadi seperti jangan mencuri, jangan ambil mangga orang, jangan begini, jangan ngambil istri orang. Dia sendiri tukang ngambil istri orang. Jadi menyuruh itu bukan harus, amar ma'ruf itu bukan hanya kewajiban seorang da'i, karena semua kita adalah da'i, cuma sesuai dengan tanggungjawab masing-masing. Kalau seorang ayah, dia pemimpin dalam rumah tangga, maka semua yang dipimpinnya ditanya Allah di hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang menyuruh meninggalkan maksiat, tinggalkan makan riba, tapi dia sendiri sebagai orang pelaku, ini maksiat-maksiat yang membuat Allah marah. Inilah kemunafikan terbesar yang membuat Allah marah. Jadi kalau begitu, inilah orang yang disiksa di dalam api neraka dengan gaya siksa yang membuat terheran-herannya orang-orang di dalam neraka, sampai orang dalam neraka pun terheran-heran melihat orang ini.